Hai teman-teman, di video kali ini aku mau explain kalian gimana caranya untuk nikah di Jepang dan dapat buku nikah. Nggak perlu lama-lama, langsung aja ke caranya. Yang pertama, kalian harus bawa semua syarat dari KUA di Indonesia sendiri, bawa ke Jepang. Syaratnya semua ada di website KBRI Tokyo. Yang kurang lebih yaitu berkas lengkap asli, surat keterangan, dan rekomendasi numpang nikah di Jepang. Surat rekomendasi ini kalian dapat dari KUA. Sebelum dapat surat rekomendasi ini, kalian pergi ke kelurahan dulu untuk dapatkan surat N1, N2, N3, N4, yaitu surat keterangan untuk menikah. Di sini nanti ada surat keterangan yang menyatakan kalau kalian itu single, dan surat keterangan asal usul, surat keterangan tentang orang tua, dan surat persetujuan mempelai sekali. Dan juga surat persetujuan mempelai ini kalau misalnya kalian nggak buat juga nggak apa-apa, soalnya kemarin aku nggak buat dan alhamdulillah masih lolos dokumen. Selain itu juga kalian perlukan surat izin orang tua. Untuk surat izin orang tua ini kalau kalian di bawah umur 21 tahun, tapi kalau di atas 21 tahun kayak aku udah 28, kalian nggak perlu surat izin orang tua. Dan juga fotokopi akte kelahiran, fotokopi paspor, fotokopi kartu keluarga, KTP Indonesia, dan juga visa. Atau kalau kalian udah tinggal di Jepang, kalian boleh bawa Zairyu Kado. Kebetulan aku nggak tinggal atau kerja di Jepang, jadi aku nggak perlu itu, aku cuma lampirin visa aja. Dan kalian perlu isi, untuk yang tinggal di Jepang, kalian perlu isi yang namanya surat lapor diri. Jadi nanti ada portalnya, kalian isi itu semua apa yang diminta, kalian print out, screenshot. Nggak lupa juga fotokopi pas foto kalian 3x4 1 lembar. Latar belakangnya warna biru. Nah, untuk warga negara Jepangnya sendiri, ini cuma sedikit, nggak perlu sebanyak itu. Jadi yang dibutuhkan surat keterangan sebelum menikah atau Dokushin Shomeiso, ini mereka dapatkan dari Shiakuso sendiri. Selepas itu Koseki Tohon, Juminhyo, fotokopi paspor, sama pas foto 1 lembar 3x4. Dan kalau calon kalian itu di bawah umur 21 tahun, tetap harus ada surat izin orang tua mereka yang ada di Jepang, tapi kalau udah dewasa nggak perlu. Lalu semua berkas ini kalian scan, kalian upload ke Google Form yang ada di website KBRI Tokyo. Kalau aku kemarin itu mereka kirim link Google Formnya lewat email, karena link ini belum tercantum di website, tapi sekarang udah tercantum, jadi kalian auto upload ke link tersebut aja, dan tunggu sampai pihak dari konsuler email kalian dan bilang semua udah lengkap, silahkan pilih tanggal kedatangan. Dan di email nanti kalian akan pilih satu tanggal dimana kalian bisa datang berdua dengan cara mempelai, karena kalian gak boleh pergi sendiri, gak boleh. Dan bawa semua berkas yang udah kalian upload tadi secara offline yang asli dengan yang fotokopi. Aku saranin untuk 2 rangkap. 1 rangkap kalian akan beri ke pihak KBRI, 1 rangkap lagi kalian keep untuk dikirim ke penghulu setelah semua prosesnya selesai. Setelah kalian datang ke KBRI dan melakukan wawancara offline, nanti pihak konsuler KBRI akan kasih kalian kayak surat pengantar nikah untuk kalian bawa ke Shiakuso, tempat kalian mau melaksanakan pernikahan legalitas Jepang. Dan ini nggak perlu ditranslate lagi karena mereka sudah kasih versi Jepangnya juga. Setelah itu kalian pergi ke Shiakuso dan tanya ke Shiakuso syarat apa-apa aja yang dibutuhkan oleh mereka untuk mendaftarkan pernikahan di Jepang, karena setiap prefektur itu berbeda. Aku nggak bisa jelasin apa aja yang mereka butuhkan, tapi khususnya biasanya mudah aja. Kayak aku kemarin, mereka cuma perlu surat pengantar dari KBRI dan juga paspor.
dan nggak perlu ditranslate. Dan setelah itu Syakusa setempat akan keluarin Konintodoke. Kalian minta 2 lembar yang asli karena pihak KBRI memerlukan 2 lembar yang asli ini. Dan harus punya tanggal yang sama, nggak boleh tanggal yang berbeda. Pihak KBRI tidak menerima penerbitan yang tanggalnya berbeda. Setelah kalian dapatkan Konintodoke ini, sebelum kalian kirim ke Tokyo, kalian akan disuruh ngisi satu link, yaitu untuk penerbitan surat bukti pencatatan perkawinan luar negeri dan acceptance marriage. So nanti pihak KBRI akan bagi satu link dengan kalian akan isi sesuai dengan apa yang diminta di dalam Google Form itu. Kalian isi aja. Baru selepas itu kalian kirim 2 lembar Konintodoke ini tadi yang asli ke Tokyo, dan kalian isi juga 1 lembar letter pack yang udah ada alamat kalian untuk pihak KBRI kirim balasan setelah penerbitan pencatatan perkawinan luar negeri kalian selesai. Mereka akan kirim ke alamat yang kalian punya. Biasanya mereka akan balas 10-15 hari. Nah, setelah kalian dapat balasan dari KBRI, dan nanti akan ada 2 dokumen. Isinya 1 kalian bawa ke imigrasi Jepang untuk tukar visa istri kalau kalian nikah sama orang Jepangnya sendiri, dan 1 lagi kalian bisa bawa ke Dukcapil Indonesia kalau kalian pulang ke Indonesia untuk lapor diri kalau kalian sudah menikah di luar negeri. Setelah ini kalian bisa kontak penghulu dan juga pengurus masjid kalau kalian akan melakukan pernikahan. Dan sebelumnya mereka akan kirim 1 link Google Calendar. Kalian boleh pilih hari mana yang kalian mau melaksanakan nikah. Kalau misalnya bisa diklik, itu artinya available, tapi kalau nggak bisa diklik berarti udah penuh. Setelah kalian pilih hari mana yang kalian mau akad, kalian bisa kirim semua berkas fotokopi kalian tadi ke alamat penghulu yang ada di website. Biasanya penghulu akan mengirim 1 pesan apa-apa aja yang diperlukan, yang mereka perlukan, dan kalian harus kirim ke alamat penghulu. Biasanya itu surat bukti pencatatan perkawinan luar negeri dan acceptance marriage yang tadi balasan dari KBRI, lalu surat kuasa dari orang tua kalau kalian pakai wali hakim. Selepas itu pas foto berwarna masing-masing 1 lembar ukuran 4x6 untuk akte nikah, pas foto berwarna mempelai masing-masing 2 lembar ukuran 2x3 untuk buku nikah. Dan sebenarnya agak beda ya sama yang di sini. Jadi kalian lebih baik ikut sama pesan yang dikirim sama penghulunya. Dan untuk pasangan yang non-muslim dan mau mu'alaf, sebaiknya kalian mu'alafin dulu di masjid setempat karena mereka mungkin busy, jadi sekarang nggak buka untuk memu'alafkan orang. Dan juga jangan lupa bawa saksi, tapi kebetulan aku kemarin nggak ada saksi, jadi aku minta tolong mereka untuk cariin saksi. Alhamdulillahnya hari itu ada jamaah yang bersedia untuk jadi saksi kami. Dan pada hari H sebaiknya aku saranin kalian datang 1 jam atau 30 menit lebih awal, apalagi kalau buat kalian yang nggak punya saksi. Jadi kalian boleh minta tolong ke penghulu untuk cariin jamaah yang mau untuk jadi saksi. Di sini semua free, sama sekali nggak ada bayar. Tapi kalian wajib bayar infak sebesar 1 mang atau 10.000 yen untuk penggunaan masjid, dan kalian juga disuruh lapor untuk ketua pengurus masjid untuk penggunaan masjid sebagai tempat nikah gitu. Jadi itu pun nanti kalian akan isi Google Form. So ikutin aja semua apa yang diarahin sama konselor. Insya Allah semuanya bisa. Semoga video ini membantu, dan ini informasi terbaru untuk 2026 karena aku baru nikah tahun ini. See you next video guys, semoga bermanfaat. Bye bye.